Shalom semua, ini adalah Radio Joymana, suara sukacita, pengharapan, dan pembaharuan. Nikmati perkongsian firman Tuhan yang menguatkan iman, podcast yang menginspirasi dan layanan konseling untuk memberi bimbingan dalam perjalanan hidup Anda. Radio Joymana juga menawarkan sesi Bible Study yang mendalam, pengumuman acara gereja, serta aktiviti game seru yang menghibur dan mempereratkan community. Download aplikasi Radio Joymana sekarang di Android dan iOS dan temukan pengalaman mendalam yang akan membangunkan iman Anda setiap hari. Shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya membawa kita dengan satu judul dari firman Tuhan, yaitu iman. Mari kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Sekarang, iman ialah jaminan akan perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara yang tidak kelihatan. Saya suka dengan definisi iman ini. Ia sangat berbeza. Saya pikir daripada ramai orang yang berpikir tentang iman. Ramai orang apabila mereka berpikir tentang iman, ia seperti melangkah keluar, lompat buta, ini ke dalam kegelapan, atau harapan yang samar, atau mungkin angan-angan. Jadi saya percaya dengan perkara ini dan berharap ia benar-benar akan berlaku. Tetapi itu bukan cara Alkitab katakan tentang iman. Tuhan tidak memanggil kita untuk melompat buta ke dalam kegelapan, tetapi untuk menyerahkan hidup kita kepadanya yang boleh dipercayai dan setia. Dengarkan kata-kata dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah jaminan, seperti apabila Anda mempunyai jaminan tentang sesuatu. Inilah iman, jaminan akan perkara yang diharapkan. Jadi bukan seperti saya harapkan pasukan saya akan menang, tetapi Anda tidak tahu sama ada ia benar-benar akan berlaku, atau saya harap ini atau itu akan berlaku. Apabila Anda tidak tahu sama ada ia akan berlaku, ini adalah jaminan. Anda tahu bahwa apa yang Anda harapkan akan berlaku dan Anda mempunyai keyakinan. Seperti keyakinan terhadap perkara yang tidak dilihat. Anda tahu bahwa apa yang Anda tidak lihat adalah nyata dan benar. Tuhan mau kita mempercayai hidup pada orang yang dapat diandalkan. Iman seperti inilah yang Allah maksudkan untuk kita miliki, bukan lompatan buta ke dalam kegelapan, namun mempertaruhkan hidup kita pada Dia yang paling tepat, diandalkan, dipercayai, dan setia. Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita, janji-janjinya kepada kita, yang telah berinkarnasi menjadi manusia dalam daging, telah menjalani kehidupan yang sempurna, mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian. Iman kepada Kristus adalah landasan yang paling pasti bagi hidup kita. Siapa lagi yang telah menaklukkan kematian? Iman kepada Tuhan yang telah menciptakan dunia. Di mana lagi Anda menaruhkan harapan? Lihatlah indahnya iman. Lihatlah keajaiban iman. Dan lihatlah kepastian dan keyakinan iman. Kemudian menggerakkan setiap aspek kehidupan kita. Mari jalani hari ini dengan iman. Inilah cara Paulus menggambarkan kehidupan Kristen, seperti yang terambil atau terdapat di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Saya telah disalibkan bersama Kristus. Saya tidak lagi hidup. Kristus hidup di dalam aku, dan kehidupan yang aku jalani sekarang di dalam daging. Aku hidup dengan iman di dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan kata lain, saya dengan senang hati menaruh iman saya kepada Yesus, karena saya tahu Dia mengasihi saya
Dia telah memberikan hidupnya untukku. Inilah yang dibicarakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Selanjutnya, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, kita hidup dengan iman kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya hari ini Engkau menolong kami untuk terus hidup dengan iman. Untuk hidup dengan keyakinan padamu dan firman-Mu. Tuhan, aku hanya berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Mungkin ada di antara dari mereka yang melewati masa-masa sulit, bergumul dengan keraguan-raguan. Tuhan, Engkau memberi mereka kepastian akan apa yang mereka harapkan dan keyakinan akan hal-hal yang tidak terlihat. Meskipun kami tidak dapat melihat Engkau, namun kami percaya padamu. Bukan iman seperti lompatan buta ke dalam kegelapan. Kami percaya padamu karena Engkau telah memberi kami begitu banyak alasan untuk percaya bagimu. Engkau telah mengasihi kami, menciptakan kami, memelihara kami. Dan Engkau telah datang ke dunia ini dalam keadaan kami yang telah jatuh, terpisah dengan Engkau. Engkau telah mati untuk kami, bangkit dari kematian dalam kemenangan atas kuasa maut. Kami bersyukur dengan senang hati, hidup dengan iman kepadamu. Tolong kami untuk menjalani hidup ini dengan pimpinan Roh Kudus, supaya iman kami tidak tergoyah dan tetap kuat dan terus mempermuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.